Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku mau ajakin kalian untuk propagasi bareng atau panen tipis-tipis tanaman aku yang udah melebihi turus guys, yaitu tanaman jenis Syngonium dan juga Philodendron berlemak variegata. Nah, di sini aku juga bakalan berbagi tips gimana caranya propagasi yang benar dan juga mungkin bisa menginspirasi kalian untuk melakukan propagasi juga kayak gitu. Seperti media tanam apa yang aku pakai, kemudian gimana cara motong yang benar dan sebagainya. Tapi guys, seperti biasa aku mau ingetin kalian untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita mulai bareng-bareng propagasi tanaman aku dan panen tipis-tipis dengan cara yang sederhana. Nah guys, jadi sebelum aku melakukan propagasi, aku mau nunjukin kalian tanaman apa aja yang ingin aku potek ya, atau aku potong. Ini contohnya ada Syngonium mojito, dimana dia mungkin secara motif nggak menor ya guys, cuman udah panjang banget. Aku mau potong bagiannya di bagian sini, nanti aku potong dan aku mau tanam. Kemudian di sini aku ada Syngonium pink flag, tapi yang udah pudar banget, udah hijau. Tapi ini lihat mentiung kayak gini. Nah ini bakalan aku potong juga. Kemudian di sini ada Syngonium batik. Ini juga bakalan aku potong, akarnya juga lumayan tuh. Nah, akar anginnya juga udah siap banget untuk dipotong. Kemudian di sini juga ada Syngonium pink Scott. Cuman dia udah mature dan udah hilang pinknya. Nah, ini aku mau propagasi aja yang bagian-bagian atas karena udah, nah lihat nih. Karena udah menjulur banget, akar anginnya juga udah oke. Aku nggak mau nambahin turus karena nanti makin panjang kan guys, makin ribet. Jadi ya udah aku potong-potong aja. Kalau nanti semisal dipotong motifnya bisa keluar lagi ya alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, dirawat aja ya. Karena lumayan kan buat penghijauan di rumah. Kayak gitu. Terus aku ada tanaman apa lagi ya? Oh ini, di sini ada Syngonium panda lokal guys. Ini ada pucukan gitu. Nah ini pucukannya, ini akan aku potong juga nanti karena dia udah bersulur gitu dan aku nggak mau nambah turus. Dan yang terakhir aku ada Philodendron. Nah sorry ya guys, ini meja setrikaan agak kotor ataupun agak berantakan. Nah ini ada Philodendron berlemak dan di sini juga ada yang tinggi nih bagiannya. Nah ini akan aku potong juga biar aku punya banyak. So menurut aku gitu aja tanaman yang udah aku tunjukin kalian yang bakalan aku panen. Dan sekarang kita mulai praktek aja. Dan mungkin aku tunjukin sebentar ya, kayak halaman teras aku yang super sempit ini tapi banyak banget tanamannya. Dan ini pun aku masih ngerasa kurang guys, masih pengen beli-beli lagi. Cuman ya harus lebih selektif dan pinter nata lagi sih biar nggak sumpek. Udah ya, yuk kita mulai propagasi bareng. Nah teman-teman, ini aku potong bagian yang udah ada akar anginnya ya guys. Nanti ini kita bakalan potong-potong lagi dan kita bakalan tanam kayak gitu. Jadi ini aku bakal panen dulu pelan-pelan dan nanti akan aku tunjukin semua hasil panennya, oke? Nah teman-teman, tadi udah lihat kan sekilas aku kayak motek-motek bagian pucuk tanaman. Nah sekarang aku bakal tunjukin ke kalian hasil panennya. Nah ini adalah pucukan dari Syngonium batik ya. Nah bisa dilihat di sini ada akar anginnya. Nanti di sini aku bakalan langsung tancepin dia. Oke, ini ada Syngonium batik satu.
Kemudian di sini aku ada Syngonium mojito. Motifnya hilang sih guys, jadi kayak Syngonium hijau ya. Nah di sini kan ada 2 batang nih guys, dan menurut aku 2 ruas ini akarnya juga sama-sama gondrong akar anginnya, jadi bakalan aku potong. Nah udah aku potong jadi 2. Ini yang pertama, dan ini yang kedua. Nah ini kan kepanjangan nih guys, ini boleh kok dipotong, jangan terlalu panjang juga. Nah jadi aku udah punya 2 potekan Syngonium mojito dengan akar angin. Yang ketiga aku ada Syngonium pink Scott, tapi pinknya juga hilang. Jadi dia udah warnanya full hijau gini aja. Dan aku pernah baca sih guys, katanya kalau dia hijau kayak gini, kalau kita tumbuhin dari awal, kayak kita tanam dia dengan hasil potekan gini, nanti tunas barunya bisa pink. Nah aku bakal kayak eksperimen gitu loh, kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya udah kayak gitu. Nah ini karena ada 2 pucukan juga, aku bakalan potong kayak gini ya teman-teman. Ini ada akar anginnya kecil, nggak apa-apa. Terus ini yang kedua, karena ini kepanjangan, aku potong lagi. Nah kayak gini. Ini yang pink Scott. Terus yang terakhir aku ada Syngonium pink flag, dan dia juga udah nggak pink lagi guys, aku nggak tahu kenapa. Nah karena di sini aku ngelihat akar-akar anginnya ini udah mengering ya. Kalian bisa lihat akar anginnya udah mengering dan akar anginnya ada di pucukan. Jadi mau nggak mau aku harus tanamnya atau ambilnya bagian yang pucuk guys. Aku nggak bisa ambil bagian yang akar anginnya udah nggak ada gitu, karena possibility dia bisa hidup ataupun bisa tumbuh akarnya juga bakalan kecil. Jadi ya daripada nanti mati ya, jadi kita langsung aja ambil yang pucukan yang akar anginnya itu masih ada. Di sini akar anginnya masih ada. Dan ini aku mau ngurangin daunnya. Nah kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, ini pucuknya masih ada akar angin. Ruasnya ini kita potong aja. Jadi kita tanam yang bagian pucuknya aja kayak gini, yang masih ada akar anginnya. Dan tadi aku ada tanaman-tanaman yang modelan kayak gini guys, yang kayak sulur gini. Nah nanti ini mungkin aku bakal tanam dia secara ini ya, secara vertikal, bukan vertikal sih, pokoknya tiduran gitu. Yang aku tanam tidur gitu, dan aku tutupin akarnya untuk melilit potnya. Jadi aku nggak usah potong-potong lagi, biarin kayak gini aja. Karena kalau aku potong satu-satu nanti juga makan tempat gak sih, jadi langsung aku tanam aja. Nah guys, ketinggalan karena aku tadi juga mau panen ataupun mau potek si Philodendron berlemak ini. Jadi sekalian aja aku potong sekarang biar nanti aku nggak kelupaan. Jadi aku cuman potong bagian pucuknya ya guys. Dan for your information, tanaman ini itu aku beli cuman dulu 5 daun dan udah berjalan berapa bulan ya, kayak 4-5 bulanan, rimbun banget. Dan udah aku potong berapa kali ya, kayaknya 7-8 kali deh, dan alhamdulillah dia tetap rimbun dan makin rimbun. Jadi sekarang aku mau potong lagi gitu biar aku punya tanaman Philodendron Brekele ini banyak di rumah, karena aku suka banget sama tanaman ini. Karena ini adalah salah satu Philodendron yang menurut aku nggak ribet, fast grower, dan juga cepet dijual karena harganya juga murah kan. Jadi orang-orang kalau mau beli tanaman variegata yang murah, biasanya aku tawarin yang ini dan banyak banget yang suka. So aku langsung aja potong pucukannya. Oke, dapat teman-teman. Aku potongnya cuma satu aja ya, maksudnya satu bagian aja. Yang lain-lainnya aku nunggu dia tinggi ataupun lebih rimbun lagi. Jadi hari ini aku cuma panen berlemaknya ini cuma satu ruas aja dengan satu akar angin kayak gini. Semoga dia bisa survive. Next, aku juga mau panen
Syngonium panda, guys. Ini Syngonium panda lokal ya, guys. Jadi dia nggak menor banget kayak Syngonium galaxy gitu, tapi dia ada kayak bercak-bercak putihnya. Kalau teman-teman bisa lihat, ya, ini kayak ada bercak-bercak putih gitu. Cuman emang nggak menor sih, tapi nggak apa-apa. Aku beli dulu ini kayak 2 daun 100.000. Agak mahal sih untuk 2 daun kecil, tapi karena sekarang udah gede dan menurut aku cakep, jadi ya udah nggak apa-apa. Sekarang aku mau potong ya, guys. Ini ada sulurnya, kalau bisa lihat. Ini ada sulurnya yang menjulur gini. Nah, ini akan aku potong. Hap. Nah, bagian panjang ini karena nggak ada akar anginnya, aku potong. Hap. Nah, tinggal yang pucukan gini aja. Ini yang kita tanam, yang ada akar anginnya. Yang tadi ruas yang nggak ada akar anginnya, karena ini nggak bisa tumbuh, ya kan? Ya udah kita buang aja. Selesai semua panennya. Sekarang kita ke tahap menanam dan juga media tanam apa yang tepat untuk propagasi. So langsung aja kita tanam tanaman yang aku panen hari ini, oke? Nah guys, untuk media tanam aku pakai 2 media tanam yang bakalan aku pakai ya. Yang pertama adalah Cocolite, yaitu Cocopeat dicampur perlite ya guys. Bentuknya kayak gini ya. Bentuknya dia warnanya coklat. Kemudian ada putih-putihnya gini, putih-putih batuan gitu. Itu adalah si perlite-nya. Nah teman-teman, untuk informasi aja, penggunaan Cocopeat itu juga harus dicuci dulu guys, jangan sampai langsung dipakai. Jadi ketika kalian beli yang kering ya, beli yang kering itu bagusnya harus direndam dulu selama 24 jam atau seharian. Kemudian setelah direndam itu disaring, kemudian dicuci atau dibilas sampai bersih. Jadi bersih itu nanti ketika kalian siram, air yang keluar dari misal ya dari saringan ini itu warnanya bening guys, bukan coklat. Nah itu baru bisa dipakai. Karena menurut aku, apa yang aku baca ya di forum-forum gitu, kalau Cocopeatnya itu masih mengeluarkan air yang coklat, maka itu Cocopeatnya nggak bagus karena banyak mengandung zat tanin yang dimana itu bisa mempengaruhi pertumbuhan akar ataupun tumbuhan. Jadi emang harus disterilkan dulu dengan cara dicuci bersih. Oke. Dan penggunaan Cocopeat ini aku dapat informasi bahwasanya ini bagus banget untuk pertumbuhan tunas ya. Bisa dipakai untuk aglonema, Syngonium dan tanaman yang lain kayak gitu. Pokoknya untuk penyiramannya juga harus hati-hati karena Cocopeat ini cukup bisa menyerap air. Jadi kalau terlalu lembab juga bakalan bisa ngebuat kebusukan kayak gitu. Kemudian yang kedua, aku pakai media tanam favorit aku banget untuk propagasi, yaitu adalah media tanam moss light atau moss lumut campur perlite. Di sini juga aku tambahin hidroton. Kelihatan ya teman-teman? Ini adalah lumut ya, lumut gitu, hampir kering tapi nggak apa-apa karena bisa dipakai. Aku tambahin perlite dan juga ada sedikit hidroton. Nah ini bagus banget untuk media tanam propagasi ya, yang dimana masih ada akar angin. Karena menurut aku dan selama percobaan yang pernah aku buat ataupun aku pernah coba di rumah, penggunaan moss light itu bagus banget untuk merangsang akar guys. Jadi kalau kalian tanam ataupun hasil potek pakai akar angin, itu nanti akarnya bisa tumbuh cepat kayak gitu. Pokoknya jangan juga terlalu lembab. Penyiramannya juga harus dikontrol. So, I think udah jelas ya media tanam yang aku pakai. Sekarang langsung aja kita tanam bareng tanaman-tanamannya. Nah guys, di sini aku bakalan pakai pot panjang yang kayak gini. Ini harganya aku dulu beli 10.000 di toko plastik dekat rumah. Dimana semua tanaman aku tadi yang aku potek akan aku masukkan ke sini. Biar jadi satu aja, aku nggak mau pisah-pisah gitu, biar nggak makan tempat juga. Jadi ini aku jadiin satu di dalam pot kotak panjang ini. Nah ini aku langsung masukin Cocolite-nya ya. Ini aku masukin aja guys, aku ratakan. Nggak penuh kok, pokoknya aku pakai setengah sih, setengah pot maksudnya. Ternyata semua deh teman-teman. Ini aku pakai semua deh. Ternyata ini pas setengah pot. Cakep.
Udah ya teman-teman. Nah, ini udah setengah pot. Bagus, udahan. Sekarang kita mau tanam tanamannya. Oke, pelan-pelan. Di sini aku mau nanam si Syngonium pink flag-nya. Dan tips dari aku teman-teman, kalau teman-teman nggak ada obat totol ataupun obat kayak kapur gitu untuk nutup luka tanamannya, kalian bisa pakai bawang merah ya guys. Bawang merah ini kan ada airnya tuh. Nah, airnya yang digosok-gosokin ke bagian ruasnya ini, biar nanti dia nggak busuk ataupun ngebunuh bakteri yang ada di pucukan kayak gini. Jadi kalian bisa peres, bisa diulek ataupun dioles kayak gini aja boleh. Pokoknya kena airnya ya. Ini tips karena aku pernah nonton juga di YouTube orang gitu. Jadi aku praktekin dan emang bisa guys. Jadi aku tanam biasa aja ya guys. Jadi nanti akan aku tunjukin hasilnya biar nggak terlalu lama, oke? Nah guys, sekarang aku mau lanjut tanam Philodendron berlemak variegatanya dan juga si Syngonium pandanya. Untuk berlemak dan Syngonium pandanya aku pakai pot ya, pot kecil gitu, dan aku pakai media tanam moss light. Oke. Jadi step awal tadi ya, jangan lupa dikasih bawang merah ya, cairan bawang merah. Udah selesai, kasih moss di mana di potnya. Kalau udah kita tanam deh. Sesimpel itu teman-teman. Nah kayak gini. Udah, kalau udah ditanam nanti kita siram. Oke, satu udah selesai. Ini Syngonium pandanya. Tadi aku potong jadi dua guys. Tapi aku mau jadiin satu pot aja, biar nggak makan tempat. Dikasih bawang merah seperti biasa, jangan lupa. Tanam deh. Mulutnya tutup. Jadi mulutnya tutup. Udah teman-teman.
Nah teman-teman udah selesai semuanya. Jadi ini udah aku siram juga, kemudian juga udah aku tanam semua ya. Nah ini nanti tanamannya saran aku jangan langsung ditaruh di direct sun atau di bawah sinar matahari secara langsung, tapi ditaruh di tempat teduh atau di sungkup. Tapi kalau untuk aku guys, aku taruh di tempat yang teduh yang nggak kena matahari dulu, biar nanti proses pertumbuhan akarnya itu jauh lebih cepat ya. Kalau kena matahari, dia proses fotosintesisnya itu berjalan dan akan fokusnya membesarkan daun. Jadi pertumbuhan akarnya sama daun itu barengan, jadi kayak nggak balance gitu. Untuk propagasi awal yang paling utama adalah menguatkan akar. Jadi jangan sampai kena sinar matahari dulu, dan kita pastikan tanamannya kalau udah akarnya jalan, udah aktif, baru kita pakein tempat ataupun ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari seperti itu. Oke, seru banget nggak sih tanam-tanam kayak gini? Bisa nambah tanaman, kemudian juga bisa nambah cuan kalau bisa dijual, dan juga bisa nambah penghijauan di rumah kita. Jadi buat teman-teman yang punya tanaman gondrong, yuk kita panen tipis-tipis biar kita banyak punya koleksi tanaman tersebut. So guys, that's all my video. Semoga video ini bermanfaat dan menarik. If you have any question, tanya aja di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng. And I'll see you next on my video. Bye bye guys.